Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah sahabat mulia sekalian, kita bertemu kembali pada episode ke-6 ini. Pada kali ini kita akan sedikit berkisah tentang seorang sahabat yang merupakan orang ketiga yang memeluk Islam dan orang pertama yang melepaskan anak panahnya di jalan Allah, yakni sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Aku adalah orang ketiga yang memeluk Islam dan orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah. Demikianlah Sa'ad bin Abi Waqqas mengenalkan dirinya. Ia adalah orang ketiga yang memeluk Islam dan orang pertama yang melepaskan anak panah dari busurnya di jalan Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas bin Wuhaib bin Abdi Manaf hidup di tengah-tengah Bani Zahroh yang merupakan paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wuhaib adalah kakek Sa'ad dan paman dari Aminah binti Wahab yang merupakan ibunda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dilahirkan di kota Mekah pada tahun 595 Masehi. Sa'ad dikenal karena ia adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau sangat bangga dengan keberanian, kekuatan, serta ketulusan iman Sa'ad. Nabi bersabda, "Ini adalah pamanku, perlihatkanlah kepadaku paman kalian." Keislamannya termasuk cepat karena ia mengenal baik pribadi Rasulullah, mengenal kejujuran dan sifat amanah beliau. Ia sudah sering bertemu Rasulullah sebelum beliau diutus menjadi nabi. Rasulullah juga mengenal Sa'ad dengan baik. Hobinya berperang dan orangnya pemberani. Sa'ad sangat jago memanah dan selalu berlatih sendiri. Kisah keislamannya sangatlah cepat dan ia pun menjadi orang ketiga dalam deretan orang-orang yang pertama masuk Islam, as-sabiqunal awwalun. Sa'ad adalah seorang pemuda yang sangat patuh dan taat kepada ibunya. Sedemikian dalam sayangnya Sa'ad pada ibunya sehingga seolah-olah cintanya hanya untuk sang ibu yang telah memeliharanya sejak kecil hingga dewasa dengan penuh kelembutan dan berbagai pengorbanan. Ibu Sa'ad bernama Hamnah binti Sufyan bin Abu Umayyah adalah seorang wanita hartawan keturunan bangsa Quraisy yang memiliki wajah cantik dan anggun. Di samping itu, Hamnah juga seorang wanita yang terkenal cerdik dan memiliki pandangan yang jauh. Hamnah sangat setia kepada agama nenek moyangnya yang merupakan penyembah berhala. Pada suatu hari, Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Sa'ad di tempat kerjanya dengan membawa berita dari langit tentang diutusnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul Allah. Ketika Sa'ad menanyakan siapakah orang-orang yang telah beriman kepada Muhammad, maka Abu Bakar mengatakan dirinya sendiri, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Seruan ini mengetuk kalbu Sa'ad untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Ia pun memeluk agama Allah pada saat usianya baru menginjak 17 tahun. Ia menyaksikan masa-masa jahiliyah. Abu Bakar As-Siddiq berperan besar mengenalkannya kepada agama tauhid ini. Ia menyatakan keislamannya bersama orang yang didakwahi Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Thalhah bin Ubaidillah. Hanya 3 orang yang mendahului keislaman mereka. Setelah memeluk Islam, keadaannya tidak jauh berbeda dengan kisah keislaman para sahabat lainnya. Ibunya sangat marah dengan keislaman Sa'ad. Sang ibu mengancam, "Wahai Sa'ad, apakah engkau rela meninggalkan agamamu dan agama bapakmu untuk mengikuti agama baru ini? Demi Allah, aku tidak akan makan dan minum sebelum engkau meninggalkan agama barumu itu." Lantas Sa'ad menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agamaku ini, ibu." Namun sang ibu tetap nekat karena ia mengetahui persis bahwa Sa'ad sangat menyayanginya. Hamnah mengira hati Sa'ad akan luluh jika melihatnya dalam keadaan lemah dan sakit. Maka ia pun terus mengancam akan terus melakukan mogok makan.
Akan tetapi, saat lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya, lantas ia berkata, "Wahai ibunda, demi Allah, seandainya engkau memiliki 70 nyawa dan keluar satu persatu, aku tidak akan pernah mau meninggalkan agamaku selamanya." Akhirnya sang ibu yakin bahwa anaknya tidak mungkin kembali seperti sedia kala. Dia hanya dirundung kesedihan dan kebencian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengekalkan peristiwa yang dialami saat dalam ayat Al-Quran surat Luqman ayat 15 yang artinya, "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik." Pada suatu hari, ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba beliau menatap ke langit, seolah mendengar bisikan malaikat. Kemudian Rasulullah kembali menatap mereka dengan bersabda, "Sekarang akan ada di hadapan kalian seorang laki-laki penduduk surga." Mendengar ucapan Rasulullah SAW, lantas para sahabat menengok ke kanan dan ke kiri pada setiap arah untuk melihat siapakah gerangan lelaki berbahagia yang menjadi penduduk surga. Tidak lama berselang, datanglah laki-laki yang ditunggu-tunggu itu. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Di samping terkenal sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, Sa'ad bin Abi Waqqas juga terkenal karena keberaniannya dalam peperangan membela agama Allah. Ada hal penting yang dikenal orang tentang kepahlawanannya. Salah satunya, Sa'ad adalah orang yang pertama melepaskan anak panah dalam membela agama Allah dan juga orang yang mula-mula terkena anak panah. Ia hampir selalu menyertai Nabi dalam setiap pertempuran. Mengenai anggapan bahwa Sa'ad adalah orang yang pertama kali melemparkan anak panah dalam rangka berjuang di jalan Allah, dikisahkan bahwa suatu ketika kaum muslimin Mekah sedang mengerjakan sholat di lorong-lorong jalan yang ada di Mekah secara sembunyi-sembunyi. Namun, sebagian kaum musyrikin melihat mereka. Lalu kaum musyrikin pun menyerang kaum muslimin. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas bangun dan langsung menyerang mereka. Dia memanah salah seorang dari mereka hingga darah mengalir dari tubuh orang tersebut. Inilah darah pertama yang ditumpahkan oleh umat Islam. Saat kaum kufar Mekah memboikot kaum muslimin, Sa'ad bersama Rasulullah berlindung di kediaman Abu Thalib, sehingga harus menahan lapar bersama beliau selama 3 tahun penuh. Selama itu, Sa'ad hanya memakan dedaunan hingga akhirnya Allah pun menghendaki ujian ini berakhir. Tak lama kemudian Sa'ad radhiyallahu anhu lalu pergi berhijrah ke Madinah bersama orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Umair bin Abi Waqqas berhijrah bersama saudaranya, yakni Sa'ad, ke Madinah. Ketika orang yang bertugas untuk mengumandangkan seruan jihad berkata, "Hayya 'alal jihad, mari kita berjihad." Sa'ad pun segera keluar dengan membawa pedang dan panahnya. Saat itu usia Sa'ad telah lebih dari 20 tahun, sedangkan Umair masih kecil, umurnya belum mencapai 13 atau 14 tahun. Sebagaimana biasanya, Rasulullah selalu memeriksa kondisi pasukannya. Beliau akan menolak anak-anak kecil yang tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk berperang. Rasulullah pun melihat Umair. Saat itu Umair bersembunyi agar dia tidak disuruh pulang oleh Rasulullah, yang menyebabkan dirinya tidak bisa ikut berperang bersama dengan kaum muslimin. Namun Rasulullah SAW melihatnya, maka beliau menolak dan menyuruh Umair untuk pulang. Umair pun menangis hingga Nabi merasa iba kepadanya. Hingga akhirnya Rasulullah membolehkan Umair untuk keluar bersama pasukan Badar. Umair pun berdiri di samping Sa'ad guna berjihad di jalan Allah. Ketika peperangan selesai dan debu tidak lagi berterbangan, terlihatlah 14 orang dari kaum muslimin yang gugur sebagai syahid. Orang yang paling muda di antara ke-14 orang tersebut adalah Umair bin Abi Waqqas. Sa'ad pun pulang dengan membawa kemenangan di satu tangannya dan tangisan kesedihan di tangan yang lain. Kehidupan berjihad berlangsung dengan cepat. Orang-orang Islam berpindah dari satu pertempuran ke pertempuran yang lain hingga tibalah saatnya perang Uhud.
Saat itu para pasukan pemanah tidak mematuhi ucapan Nabi, lalu mereka meninggalkan tempat-tempat mereka. Melihat keadaan itu, pasukan kaum musyrikin pun menyerang kaum muslimin hingga akhirnya mereka sampai ke Rasulullah yang pada saat itu hanya segelintir sahabat saja yang ada di samping beliau, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah melihat Sa'ad, beliau bersabda kepadanya, "Usirlah mereka." Maksudnya, pukul mundur orang-orang musyrik itu. Kemudian Sa'ad pun berkata, "Bagaimana aku dapat melakukan hal itu sendirian?" Akan tetapi kemudian Sa'ad segera mengeluarkan anak panah dari sarungnya, lalu dia melemparkan anak panah itu ke arah salah seorang dari kaum musyrikin hingga orang itu tewas. Sa'ad kembali mengambil anak panah yang lain, lalu dengan anak panah itu dia pun membunuh salah seorang lainnya dari kaum musyrikin. Demikianlah panahnya telah membunuh banyak orang musyrik. Maka saat mengambil panahnya itu lalu berkata, "Ini adalah panah yang diberkahi oleh Allah." Sa'ad adalah satu-satunya orang yang dijamin oleh Rasulullah dengan jaminan kedua orang tua beliau. Dalam perang Uhud, Rasulullah bersabda, "Panahlah wahai Sa'ad, ayah dan ibuku menjadi jaminan bagimu." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku tidak pernah mendengar Rasulullah menebus seseorang dengan ayah dan ibunya kecuali Sa'ad. Sungguh dalam perang Uhud aku mendengar Rasulullah mengatakan, 'Irmi Sa'ad, fidaka abi wa ummi.' Panahlah wahai Sa'ad, tebusanmu adalah ayah dan ibuku." Dan Sa'ad sangat merasa terhormat dengan motivasi Rasulullah ini. Di antara keistimewaan lain yang ada pada diri Sa'ad bin Abi Waqqas, ia termasuk seorang penunggang kuda yang paling berani di kalangan bangsa Arab dan di antara kaum muslimin. Ia memiliki dua senjata yang luar biasa, yaitu panah dan doa. Peperangan besar yang pernah ia pimpin adalah Perang Qadisiyah, sebuah perang legendaris antara bangsa Arab Islam melawan Majusi Persia, yang kala itu Sa'ad dipercaya oleh Umar bin Khattab untuk memimpin 3.000 pasukan muslimin berhadapan dengan 100.000 lebih pasukan negara adidaya Persia bersenjata lengkap. Namun, diketahui Sa'ad dalam kondisi sakit hingga hampir seluruh tubuhnya dipenuhi bisul-bisul yang menyakitkan. Rasa sakit yang dideranya tidak cukup kuat untuk mengalahkan ambisinya dalam membela agama Allah. Prajurit Persia dipimpin oleh panglima mereka yang bernama Rustum. Meskipun banyak menelan korban jiwa dalam perang tersebut, namun melalui Sa'adlah Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin atas negara adidaya Persia tersebut. Sa'ad bin Abi Waqqas juga dikenal sebagai seorang sahabat yang doanya senantiasa dikabulkan Allah. Qais meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Ya Allah, kabulkanlah Sa'ad jika dia berdoa." Maka dengan demikian, Sa'ad seringkali dijuluki dengan singa yang menyembunyikan kukunya, karena setiap kali ia berdoa selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas dan doanya yang selalu terkabul sudah terdengar di berbagai penjuru. Dikutip dari buku Kisah-Kisah Indah Kelembutan Allah karya Sayyid Utwah, tidak sedikit orang yang langsung merasa takut dengan doa Sa'ad. Tokoh tabi'in Sa'id bin Al-Musayyib bercerita, saat ia tengah duduk bersama Sa'ad bin Abi Waqqas, datanglah seorang laki-laki bernama Al-Haris bin Barsa dari pasar. Ia berkata, "Harta ini adalah harta kami berikan kepada siapapun yang kami kehendaki." Mendengar hal itu, Sa'ad pun berkata sambil mengadahkan tangannya, "Apa aku harus berdoa?" Marwan seketika loncat lalu merangkul Sa'ad dan berkata, "Demi Allah, janganlah engkau berdoa. Harta itu adalah harta Allah, bukan harta kami." Tidak hanya itu, dijelaskan oleh Ummu Aisyah dalam bukunya, pernah suatu ketika Sa'ad radhiyallahu anhu melihat ada sahabat-sahabat Nabi yang dicaci oleh orang kafir. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Kemudian Sa'ad berkata, "Berhentilah, aku akan mendoakan keburukan bagimu." Orang kafir tersebut justru mencibir Sa'ad dengan berkata, "Apa kau mengancamku?
lagakmu seperti seorang nabi saja." Tidak lama kemudian, tiba-tiba muncul seekor unta yang berlari kencang seperti sedang mencari sesuatu. Unta tersebut tidak dapat dikendalikan hingga kakinya menendang orang kafir tadi. Tidak hanya menendang, unta itu juga menabrak dan menginjak-injaknya sampai tewas. Kisah ini menjadi bukti bahwa doa Sa'ad bin Abi Waqqas dapat dengan sangat mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lagi-lagi ia dijuluki dengan singa yang menyembunyikan kukunya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengamanahi Sa'ad untuk menjadi sebagai gubernur Irak, sebuah wilayah besar dan penuh gejolak. Suatu ketika, rakyat Irak mengadukannya kepada Umar. Mereka menuduh Sa'ad bukanlah orang yang bagus dalam sholatnya. Permasalahan sholat bukanlah permasalahan yang ringan bagi orang-orang yang mengetahui kedudukannya. Sehingga Umar pun merespon laporan tersebut dengan memanggil Sa'ad ke Madinah. Mendengar laporan tersebut, Sa'ad tertawa. Kemudian ia menanggapi tuduhan tersebut dengan mengatakan, "Demi Allah, sungguh aku sholat bersama mereka seperti sholatnya Rasulullah. Kupanjangkan 2 rakaat awal dan kupersingkat 2 rakaat terakhir." Mendengar klarifikasi dari Sa'ad, Umar memintanya kembali ke Irak. Akan tetapi Sa'ad menanggapinya dengan mengatakan, "Apakah engkau memerintahkanku kembali kepada kaum yang menuduhku tidak beres dalam sholat?" Sa'ad lebih senang tinggal di Madinah dan Umar pun mengizinkannya. Ketika Umar ditikam sebelum wafat, ia memerintahkan 6 orang sahabat yang diridhai oleh Nabi SAW, salah satunya adalah Sa'ad, untuk bermusyawarah memilih menjadi khalifah penggantinya. Umar berkata, "Jika yang terpilih adalah Sa'ad, maka dialah orangnya. Namun jika selainnya, hendaklah yang terpilih meminta tolong dalam pemerintahannya kepada Sa'ad." Sa'ad bin Abi Waqqas menjumpai perselisihan besar yang terjadi pada kaum muslimin antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sikap Sa'ad pada saat itu adalah tidak memihak kelompok manapun. Ia juga memerintahkan keluarga dan anak-anaknya untuk tidak mengabarkan beritanya kepada dirinya. Keponakannya yaitu Hisham bin Utbah bin Abi Waqqas berkata kepadanya, "Wahai paman, ini adalah 100.000 pedang atau 100.000 pasukan yang menganggap Andalah yang berhak menjadi khalifah." Sa'ad menjawab, "Aku ingin dari 100.000 pedang tersebut hanya 1 pedang saja. Jika aku memukul seorang mukmin dengan pedang itu, maka ia tidak membahayakan. Jika dipakai untuk memukul orang kafir, maka ia mematikan." Mendengar jawaban pamannya, Hisham paham bahwa pamannya, Sa'ad bin Abi Waqqas, sama sekali tidak ingin ambil bagian dalam permasalahan ini. Lalu, Hisham pun pergi. Diceritakan, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu saat wafatnya meninggalkan harta warisan sebanyak 250.000 dirham. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, angka yang lumayan besar jika dikonversikan ke dalam rupiah. Semasa hidupnya Sa'ad memang kaya raya dan termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Sifat kedermawanannya tak berkurang sedikit pun sepanjang hidupnya. Menjelang wafatnya, beliau ingin menginfakkan setengah dari hartanya, namun Rasulullah SAW melarangnya. Sa'ad berkata, "Rasulullah menjenguk saya ketika haji wada karena sakit keras. Kemudian saya berkata, 'Wahai Rasul, sesungguhnya sakitku sangat keras sebagaimana engkau lihat, sedangkan aku mempunyai harta yang cukup banyak dan yang mewarisi hanyalah seorang anak perempuan. Bolehkah aku sedekahkan 2/3 dari harta saya itu?' Lantas beliau berkata, 'Tidak boleh.' Saya bertanya lagi, 'Bagaimana kalau separuhnya?' Beliau menjawab, 'Tidak boleh.' Kemudian saya bertanya lagi, 'Bagaimana kalau sepertiganya?' Beliau bersabda, 'Sepertiga itu banyak dan cukup besar. Sesungguhnya, jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada sesama manusia. Sesungguhnya, apa yang kamu nafkahkan dengan maksud untuk mencari ridha Allah, pasti kamu diberi pahala.
termasuk apa yang dimakan oleh istrimu. Kemudian saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah saya akan segera berpisah dengan kawan-kawanku? Rasul menjawab, sesungguhnya kamu belum akan berpisah. Kamu masih akan menambah amal yang kamu niatkan untuk mencari ridha Allah, sehingga akan bertambah derajat dan keluhuranmu. Dan barangkali kamu akan segera meninggal setelah sebagian orang dapat mengambil manfaat darimu, sedangkan yang lain merasa dirugikan olehmu. Seraya berkata dan berdoa, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, Ya Allah, mudah-mudahan sahabat-sahabatku dapat melanjutkan hijrah mereka dan janganlah Engkau mengembalikan mereka ke tempat yang mereka tinggalkan. Tetapi kasihan Sa'ad bin Khawlah yang selalu disayangkan oleh Rasulullah karena ia wafat di Mekah. Sejarah mencatat, hari-hari terakhir Sa'ad bin Abi Waqqas adalah ketika ia memasuki usia 80 tahun dalam keadaan sakit. Sa'ad berpesan kepada para sahabatnya agar ia dikafani dengan jubahnya yang digunakannya dalam perang Badar, yang merupakan perang kemenangan pertama untuk kaum muslimin. Pahlawan perkasa ini menghembuskan nafas yang terakhir pada tahun 55 Hijrah dengan meninggalkan kenangan indah dan nama yang harum. Ia adalah kaum muhajirin yang paling akhir wafatnya. Ia dimakamkan di pemakaman Baqi, makamnya para syuhada. Semoga Allah senantiasa meridai Sa'ad bin Abi Waqqas. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.